Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nada Rizkia, NRP 23 2023-034 dari program studi teknik geodesi ITENAS. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengolahan garis pantai di Pangandaran menggunakan aplikasi Sipil 3D, di mana pengolahan data garis pantai menggunakan aplikasi Sipil 3D ini berguna untuk membuat model kontur pantai yang rapi dan memudahkan dalam menggambar, menganalisis, dan merencanakan area pesisir dengan tepat. Awal mula diberikan data di mana data tersebut tuh harus disusun dulu secara berurutan dari point noting, casting, jet, dan description yang disimpan dalam format CSV. Nah, masukkan ke dalam Sipil 3D ini. Namun awal mula kita atur dulu sistem koordinatnya dengan klik edit, drawing, setting. Nah, enter. Kemudian kita atur sistem koordinatnya sesuai dari pantai Pangandaran itu menggunakan UTM GS84 dan zonanya 49S. Kemudian klik OK. Nah, sudah diatur sistem koordinatnya, kemudian input data yang akan kita olah dengan cara klik kanan pada poin, lalu create. Kemudian masukkan file name-nya, berikut data yang sudah dirapikan secara berurutan, klik open. Nah, untuk di format file ini kita memilih PNEZD. Kemudian jangan lupa dicentang add point to point grupnya dan berikan nama garis pantai. Klik OK. Dan klik lagi OK. Untuk memunculkan yang kita tadi input dengan cara jet enter, enter. Nah, berikut sudah muncul data yang sudah kita susun. Nah, sebelum membuat garis planimetris, kita atur dulu format poinnya. Atur di garis pantai, klik kanan, properties, dan sebenarnya ini opsional, mau pilih apa aja. Di sini saya memilih point elevation description. Kemudian edit current selection. Sini saya menggunakan custom yang lingkaran ini. Klik OK. Nah, berikut sudah berubah. Format poinnya seperti berikut. Kemudian untuk membuat garis planimetris ini kita harus membuat layer dulu. Nah, dengan membuat layer itu, awal mulanya kita klik layer properties, muncul, dan kita klik new layer. Kita beri yang pertama layer A, yang kedua layer B, kemudian layer C. Nah, layer berikut ini bisa kita beri warna. Nah, yang pertama kita beri warna biru. Untuk layer A, kita beri warna biru. Untuk layer B kita beri warna merah. Dan untuk layer C kita beri warna kuning. Berikut yang sudah diberikan warna. Kemudian kita membuat garis planimetris di layer A dulu. Kita ubah ke layer A. Dan untuk menginput garisnya itu klik PL atau polyline. Nah, kemudian kita tarik garis A dari titik awal ke titik berikutnya. Buat garis ini secara berurutan. Berikut layer A yang sudah dibuatkan garis dari ujung ke ujung. Selanjutnya kita pindah ke D.
Seperti biasa, dari titik awal sampai ke berikutnya, jangan lupa untuk diklik polyline. Kemudian di sini, di sepanjang garis B ini, tiba-tiba ada titik C. Nah, itu tuh tidak masalah, diambil saja titiknya. Karena titik C ini berada di sepanjang garis B. Jadi diikutin saja. Kemudian ini hasil garis planimetris dari B, dan lanjutkan ke bagian C. Dimana untuk melanjutkan ke bagian C ini, seperti biasa, ke properties dan pilih C. Dan untuk membuat garis planimetris, panggil lagi polyline. Kemudian di sini titik awal C ini ternyata ada titik B. Nah, ini tetap diambil dari sini awalnya karena ini merupakan satu garis dari C ini. Ambil saja, jadi dari titik awal ini lanjutkan ke bagian garis berikutnya. Kemudian kasus kedua, pada posisi ini ada dua titik C. Yang mana yang harus kita input itu pilih salah satu saja, karena ini tuh terjadi pada saat menembak atau mengambil data di lapangannya itu kesalahan manusia. Bisa saja pada saat itu lupa apakah tempat di situ sudah diambil datanya atau belum, jadi dilakukan lagi input ulang data dan hasilnya jadi double. Tapi untuk melakukan garis planimetris itu pilih salah satu saja, bebas yang mana. Kemudian selesai untuk garis planimetris bagian C ini, semuanya sudah. Dan berikut hasil dari garis planimetris, di mana untuk yang bagian A diberikan warna biru, di bagian B diberikan warna merah, dan di bagian C ini diberikan warna kuning. Kemudian langkah yang berikutnya itu adalah membuat kontur, di mana fungsi kontur di garis pantai ini berfungsi untuk menggambarkan perubahan elevasi yang membantu analisis. Jadi untuk caranya itu kita dari surface ini klik kanan, create surface, dan di name ini kita berikan nama garis pantai. Kemudian untuk style konturnya, edit current selection. Nah, di sini kontur intervalnya sesuai yang diberikan, itu 0,5 untuk minor interval, dan untuk ke mayor interval itu otomatis langsung 2,5. Nah, fungsi garis mayor dan minor ini untuk apa sih? Untuk menunjukkan orientasi utama dan penyebaran bentuk suatu fitur geografis, seperti garis pantai, di mana garis mayor mewakili arah memanjang dominan dan garis minor menunjukkan lebar atau penyebaran tegak lurusnya. Jadi hal ini sangat penting ya. Dan kontur smoothingnya itu kita ubah jadi true. Kemudian untuk kontur smoothing itu pindahkan ke ujung sampai increase. Kemudian klik OK. Klik OK lagi. Dan OK lagi. Nah, pada toolpath ini sudah menunjukkan garis pantai ini. Untuk konturnya sudah ada formatnya. Dan untuk memunculkannya ini kita cari di tanah plus ini. Nah, bagian definition, pilih bagian point group, klik kanan, add, kemudian yang garis pantai yang sudah kita buat, klik OK.
Nah, berikut adalah hasil dari pengolahan data garis pantai sampai ke pembuatan kontur. Dapat dilihat hasil konturnya itu sudah muncul ya. Namun di sini belum tahu kan kontur mayor dan minornya karena warnanya mirip, jadi sebenarnya bisa disetting saja. Nah, untuk settingnya ini ada di sini nih. Untuk mayor kita kasih warna pink. Untuk minornya kita kasih warna hijau toska. Kita klik OK. Nah, sudah terlihat garis minor dan mayornya. Berikut hasil dari seluruh rangkaian proses yang dikerjakan. Berikut hasil yang didapat dan dapat dianalisiskan. Dapat dilihat bahwa garis pantai telah berhasil direkonstruksi dan dipetakan dalam bentuk garis kontur atau profil lintasan. Garis-garis berwarna hijau, biru, dan magenta menunjukkan segmentasi atau lintasan hasil pengolahan dari titik-titik pantai yang telah diolah. Sedangkan titik-titik merah menunjukkan posisi titik-titik pengukuran atau kontrol. Keberadaan elemen seperti alignment kemungkinan besar menunjukkan bahwa data ini digunakan untuk analisis morfologi garis pantai atau untuk perencanaan kawasan pesisir. Jadi, secara umum, hasil ini menunjukkan keberhasilan dalam membentuk model grafis pantai yang rapih dan sesuai dengan data spasial yang tersedia. Dan kenapa sih langkah ini perlu? Langkah pengolahan data garis pantai ini sangat penting dilakukan karena merupakan tahapan krusial dalam mengonversi data titik hasil survei atau citra menjadi representasi spasial yang terstruktur dan mudah dianalisis. Dengan memodelkan grafis pantai secara akurat, kita dapat memahami dinamika perubahan pesisir, merancang perlindungan pantai, atau mendukung perencanaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Nah, penggunaan fitur seperti alignment dan kontur ini mungkin memvisualisasikan yang lebih detail dan analisis geospasial lanjutan seperti plan luas daerah terdampak abrasi atau akresi. Jadi tanpa pengolahan ini data mentah sulit digunakan untuk mengambil keputusan teknik maupun kebijakan. Jadi pengolahan ini sangat penting ya untuk analisis berkelanjutan. Selesai, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.